Apa itu kalender? Berbagai jenis kalender telah ada selama ribuan tahun. Dari mana mereka berasal? Jenis apa yang ada saat ini? Dan mengapa kalender diciptakan? Ini adalah Stonehenge di Inggris Raya yang merupakan salah satu kalender tertua yang masih ada, yang digunakan manusia untuk menandai dan mengukur waktu. Kalender adalah sistem untuk mencatat dan mengatur waktu dengan menghitung hari dan bulan sepanjang tahun. Dengan kalender, dimungkinkan untuk menentukan awal dan akhir musim yang tepat dan untuk merencanakan acara-acara umum di masa depan. Arti kalender. Kata kalender berasal dari bahasa Latin kalendae yang berarti hari pertama setiap bulan. Di Romawi kuno, hari pertama setiap bulan disebut secara terbuka kalare dalam bahasa Latin sebagai tanda bagi orang untuk melunasi hutang mereka. Pembayaran dan hutang dicatat dalam buku akuntansi yang disebut kalendaria. Sepanjang sejarah, orang telah mengembangkan kalender yang berbeda. Beberapa didasarkan pada pergerakan matahari dan bulan, dan yang lainnya didasarkan sistem numerik. Saat ini, kita terutama menggunakan 3 jenis kalender, yaitu solar, lunar, dan lunisolar. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kalender matahari atau solar kalender, yaitu merupakan kalender utama kita. Kalender matahari merupakan salah satu alat ketepatan waktu tertua yang diketahui dan masih digunakan di banyak bagian dunia saat ini. Kalender matahari berdasarkan pada revolusi bumi mengelilingi matahari. Satu revolusi lengkap bumi mengelilingi matahari disebut tahun. Tahun matahari dibagi menjadi 12 bulan atau 365 hari dengan hari kabisat tambahan untuk ditambahkan dalam beberapa tahun. Kalender matahari yang paling banyak digunakan saat ini adalah kalender Gregorian. Ini sebenarnya 2 kalender, yaitu kalender tropis dan sidereal. Ada 2 versi kalender matahari yang berbeda, kalender matahari tropis dan kalender matahari sidereal. Keduanya fokus pada revolusi bumi mengelilingi matahari, tetapi mengukur revolusi secara berbeda. Sementara kalender tropis menggunakan musim, kalender sidereal menggunakan bintang tetap. Kalender tropis. Kalender matahari tropis seperti kalender Gregorian didasarkan pada posisi bumi dalam orbitnya mengelilingi matahari dan efek dari posisi ini pada panjang hari di bumi. 1 tahun dalam kalender tropis berlangsung dari 1 titik balik matahari ke titik balik matahari berikutnya, atau dari 1 equinox ke titik balik berikutnya. Apa hubungannya titik balik matahari dengan kalender kita? Jawaban singkatnya adalah bahwa itu adalah cara yang baik untuk menandai tanggal khusus pada waktunya. Titik balik matahari dapat terlihat bahkan tanpa alat astronomi dan dapat digunakan sebagai penanda untuk mengukur tepat 1 tahun. Solstice atau titik balik matahari adalah waktu atau tanggal, yaitu 2 kali setiap tahun saat matahari mencapai deklinasi maksimum atau minimum. Ditandai dengan hari terpanjang dan terpendek, yaitu sekitar 21 Juni dan 22 Desember. Astronom Dr. Philip Plait mengatakan, jika Anda memilih tempat yang baik untuk mengamati, Anda dapat melihat titik balik matahari sendiri. Ini tidak mudah, tetapi dengan perencanaan dan pengamatan yang cermat, Anda bisa melakukannya. Jika Anda mengamati matahari terbenam setiap hari, Anda akan melihat bahwa itu tidak terbenam di tempat yang sama setiap malam. Setiap matahari terbenam, matahari tampaknya telah bergerak, tanda kutip, sedikit di cakrawala. Adalah ide yang baik untuk memilih landmark geografis yang berbeda, seperti pegunungan yang jauh
untuk memberi Anda titik referensi. Menurut saran Dr. Plate, penting untuk memilih titik pengamatan Anda dengan hati-hati dan berdiri di tempat yang sama persis setiap saat. Meskipun begitu, itu tetap sulit. Sekitar 21 Juni, matahari berhenti bergerak di sepanjang cakrawala. Ini akan terbenam di tempat yang sama selama sehari dan kemudian bergerak kembali ke arah lain pada hari berikutnya. Titik balik ini disebut solstice. Dalam bahasa Latin, solstitium atau berhentinya matahari. Orang Yunani kuno menamai tempat di mana matahari berputar mengelilingi tropikos. Inilah sebabnya mengapa kalender tropis secara tradisional dimulai dan diakhiri dengan titik balik matahari musim panas. Gambar ini menunjukkan bahwa arsitektur modern terkadang sejalan dengan titik balik matahari. Digambarkan di sini adalah jalan-jalan Manhattan saat mereka menangkap matahari terbenam, menciptakan efek yang disebut Manhattan Hands. Kalender sidereal. Kalender matahari sidereal mengabaikan solstice dan equinox dan secara tradisional mengukur orbit bumi mengelilingi matahari dengan mengamati matahari saat bergerak melalui 12 tanda zodiak di langit malam. Nama sidereal berasal dari bahasa Latin sidereis atau bintang. Sementara kalender tropis berfokus pada bumi dan musimnya, kalender sidereal berfokus pada bintang-bintang dan matahari. Karena kalender sidereal mengharuskan menonton langit dan pergerakan planet dan bintang, itu terkait dengan astronomi. Yang kedua, kalender bulan atau lunar calendar. Kalender ini tidak sempurna, tetapi penting. Kalender lunar mengukur siklus fase bulan. Setiap bulan dalam kalender lunar dimulai pada bulan baru dan berakhir pada bulan baru berikutnya. Satu bulan lunar atau lunasi memakan waktu sekitar 29,53 hari. Sedikit kurang dari sebulan dalam kalender matahari yang sekitar 30 atau 31 hari. Kalender lunar dibagi menjadi 12 atau 13 bulan, tergantung pada budaya yang menggunakannya. Orbit bulan mengelilingi bumi berbentuk elips, dan panjang bulan lunar berubah setiap bulan. Faktor-faktor ini dikombinasikan dengan jumlah hari yang bervariasi dalam satu bulan kalender, membuatnya praktis tidak mungkin untuk membuat kalender yang dapat diandalkan untuk penggunaan sipil, seperti pertanian, yang membentang beberapa abad hanya dengan menggunakan bulan. Meskipun resolusinya rendah atau keakuratannya rendah, kalender lunar telah digunakan secara luas sepanjang sejarah manusia dan masih digunakan sampai sekarang. Mengapa demikian? Ada bagian penting dari masyarakat yang tidak membutuhkan akurasi tinggi, tetapi sebaliknya, perlu hubungan dengan pengalaman sehari-hari dan siklus alam. Agama. Gambar ini menunjukkan bulan Ramadan Islam dimulai segera setelah bulan Sabit baru terlihat. Acara dan festival keagamaan hampir selalu kembali ke siklus bulan. Itulah sebabnya banyak budaya di seluruh dunia masih menggunakan kalender lunar untuk menemukan tanggal untuk hari libur keagamaan yang penting seperti Paskah, Rosh Hashanah, Ramadan, Tahun Baru Imlek, dan Diwali. Yang ketiga, kalender lunisolar. Kalender ini dikatakan lebih baik dari lunar, tetapi tidak lebih baik dari solar. Kalender lunisolar didasarkan pada pergerakan bulan atau luni dan matahari atau solar. Satu tahun dalam kalender lunisolar memiliki 12 bulan, masing-masing 29 atau 30 hari. Ditentukan oleh fase bulan. Panjang tahun didasarkan pada matahari, mirip dengan kalender matahari. Untuk menjaga siklus astronomi matahari dan bulan tetap sinkron, kalender lunisolar menambahkan hari atau bulan ekstra ke kalender. Ini disebut interkalasi. Bulan sela atau intercalary month biasanya ditambahkan pada akhir beberapa tahun atau tahun kabisat. Karena bulan lunar lebih pendek
dari bulan matahari, 12 bulan tidak sama dengan 365 hari. Kalender Romawi kuno misalnya hanya menghitung 355 hari per tahun, 10 hari lebih sedikit dari kalender matahari. Bangsa Romawi harus menambahkan bulan ekstra yang disebut intercalaris, yang berarti antara kalender, pada akhir tahun untuk mendapatkan jumlah hari menjadi 365. Kalender lunisolar masih digunakan di seluruh dunia, terutama oleh budaya yang menggunakan kalender mereka untuk menandai acara dan perayaan keagamaan. Contoh kalender lunisolar termasuk kalender Cina dan kalender Yahudi. 3 kalender populer yang digunakan saat ini. Kalender Gregorian dinamai sesuai nama Paus Gregorius ke-13, yang merupakan kalender yang paling banyak digunakan saat ini. Merupakan kalender matahari. Awalnya kalender Kristen resmi. Kalender Gregorian saat ini adalah kalender sipil yang digunakan untuk administrasi non-agama di seluruh dunia. Pada tahun 2021, kalender Gregorian telah diadopsi oleh 168 negara sebagai kalender resmi mereka. Hanya 4 negara yang belum mengadopsi kalender Gregorian, yaitu Afghanistan, Iran, Ethiopia, dan Nepal. Tahun sekarang ini adalah tahun 2023 CE atau Common Era atau Masehi menurut penanggalan pada kalender Gregorian. Yang kedua, kalender Islam. Kalender Islam atau kalender Hijriyah adalah kalender lunar yang terdiri dari 12 bulan lunar dan 345 atau 355 hari. Kalender Hijriyah digunakan untuk menentukan tanggal untuk hari libur Islam dan ritual seperti Idul Adha dan Ramadan. Hampir semua negara Islam, yaitu negara-negara dengan agama Islam sebagai agama yang dominan, menggunakan kalender Hijriyah untuk tujuan keagamaan dan kalender Gregorian untuk perencanaan sipil. Pengecualian penting adalah Iran dan Afghanistan yang menggunakan kalender sipil mereka sendiri. Tahun ini adalah tahun 1445 Hijriah atau setara dengan tahun 2023 Masehi atau Common Era menurut kalender Gregorian. Yang ketiga, kalender Cina. Kalender Cina adalah kalender lunisolar dengan 12 bulan dalam tahun biasa, sekitar 354 hari, dan 13 bulan dalam tahun kabisat, yaitu sekitar 384 hari. Kalender Cina masih digunakan di Cina dan banyak komunitas Cina di seluruh dunia untuk menentukan hari libur keagamaan dan tradisional seperti Tahun Baru Imlek. Untuk tujuan sipil, Cina menggunakan kalender Gregorian. Kalender Cina tidak menghitung tahun tak terbatas, infinite years, seperti kalender Gregorian, Yahudi dan Islam, tetapi dihitung dalam siklus 60 tahun. Setiap tahun memiliki nama yang terdiri dari jenis elemen, seperti Kui, yang artinya genangan air, dan hewan zodiak, misalnya Mao, artinya kelinci. Tahun ini, tahun Gregorian 2023, setelah tanggal 22 Januari 2023, adalah Kui Mao dalam kalender Cina, yang berarti tahun kelinci air. Mengapa manusia menciptakan kalender? Memahami dan memprediksi musim, cuaca ekstrim, bisa menjadi alasan mengapa manusia menemukan kalender. Kalender adalah cara untuk melacak masa lalu dan merencanakan masa depan. Kalender modern membantu kita merencanakan hidup kita secara individu dan sebagai masyarakat, mengingatkan kita pada perayaan dan ritual penting, dan umumnya memberitahu kita rasa waktu. Tetapi mengapa manusia memerlukan kalender untuk pertama kalinya? Tidak ada jawaban yang sederhana untuk pertanyaan itu. Banyak sejarawan, arkeolog, dan filsuf telah memikirkannya. Berikut ini beberapa kemungkinan alasan mengapa manusia menemukan kalender. Yang pertama, pertanian.
Begitu manusia menetap dan menjadi petani, mereka perlu merencanakan tanaman dan panen mereka. Kalender yang memberitahu mereka dengan tepat kapan musim dimulai dan berakhir, membantu mereka mengoptimalkan tanaman dan hasil ladang mereka. Yang kedua, agama. Untuk merayakan ritual dan festival keagamaan secara teratur, mereka memerlukan titik waktu yang tetap. Salah satu caranya adalah mengikuti siklus alami seperti fase bulan atau banjir tahunan delta sungai. Yang ketiga, kekuasaan atau power. Siapapun yang mengerti dan dapat memprediksi banjir, musim hujan, atau tempat di mana Sirius muncul di langit malam, mendapatkan kekuasaan di masyarakat mereka. Sepertinya orang itu mengendalikan alam, sebagai orang bijak, dukun, atau lebih langsung sebagai kepala suku atau pemimpin suku. Astronomi dan kalender berjalan beriringan. Sebelum manusia dapat merekam waktu dan merencanakan masa depan dengan kalender, mereka perlu tahu cara membaca bintang-bintang. Astronomi dan kalender, mana yang lebih dulu? Astronom dan pendidik sains Dr. Philip Plait membuat kasus untuk pengembangan simultan. Otak kita telah berevolusi untuk memperhatikan pola. Jika Anda tinggal di tempat di mana langit gelap dan bintang-bintang terlihat jelas, Anda akan melihat dengan cepat bahwa rasi bintang tertentu naik setelah matahari terbenam. Misalnya ketika musim berubah, menurut Dr. Plait. Di belahan bumi utara, Orion tinggi di barat daya ketika musim semi tiba. Kedua peristiwa yang agak mencolok. Wajar jika mulai menandai hari-hari ketika pola-pola ini terlihat. Dan setelah beberapa saat akan sulit untuk melewatkan bahwa pola-pola itu berulang setiap 365 hari. Jadi saya kira munculnya kalender dan memperhatikan langit berjalan seiring. Demikian teman-teman tentang kalender. Terima kasih.